Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. By the way, kemarin kami gagal fokus ya. Ada sedikit kekeliruan soal dalam reshuffle di tubuh PSSI. Ini Komite Bidang Pengembangan dan Teknik ya. Itu bukan lagi Ratu Tisa loh, tapi Alexander Zwier. Sementara Alexander Zwier ini kan Direktur Teknik. Apakah ini artinya Ratu Tisa disingkirkan dari Komite Pengembangan dan Teknik? Lalu kemana nih Ratu Tisa? Apakah ada jabatan baru atau memang disingkirkan? Jika benar Ratu Tisa disingkirkan, berarti ya fix ya. Seperti apa yang pernah kami analisa, jika segala sesuatu yang berhubungan dengan rezim lama dan Sintayong satu persatu akan disingkirkan, dan ini sudah terbukti. Nah, sekarang tersisa Nova Arianto di Timnas U17. Ini kami yakin nih kalau performa Timnas 17 jeblok, pasti akan rame lagi dan mulai bermunculan lagi nih yang namanya podcast nih, pundit-pundit yang dongo ya, seperti kemarin 12CS mulai bermunculan lagi nih. Cuma sampai sekarang kami ini belum tahu loh, ini pundit-pundit dongo yang terus menggonggong kalau urusannya dengan Sintayong dan anak buah dengan siapa segala sesuatu yang berhubungan dengan Sintayong. Siapa sih sebenarnya pemimpinnya? Apakah seseorang yang sangat berkuasa di PSSI sebagai pemimpinnya? Karena secara logika gini loh, bagaimana mungkin ada orang atau ada pundit-pundit yang seenak jidatnya menggonggong, menghina ya pelatih timnas tanpa ada teguran dari pihak federasi? Karena kita tahu lah ya, jangankan orang menegur ataupun menghina pelatih, orang mengkritik liga aja itu udah dihukum loh sama PSSI. Lah ini pandit-pandit dongo menggonggong terus menerus tapi nggak pernah dihukum. Artinya apa? Berarti memang diizinkan dong dari pihak federasi. Makanya menimbulkan kecurigaan, apakah pundit-pundit dongo yang terus menggonggong kemarin-kemarin itu memang disetting dari dalam tubuh federasi itu sendiri? Entahlah, silakan pendapatnya. By the way, ini Pak RT-nya malah resmi nih ditunjuk sebagai Menpora baru cuy, menggantikan Dito Aryo Tejo. Artinya secara aturan FIFA ya, Erick Thohir ini nggak bisa lagi loh menjabat sebagai ketum PSSI. Tapi kan ketika ditanya nih sama wartawan, gimana tuh Pak Erick tuh, apakah akan mundur dari ketum PSSI? Nah, inilah jawaban Erick Thohir. Menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Itu akan mundur dari PSSI Pak? Akan ikut campur pemerintah Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI Pak? FIFA saya nggak tahu. Nanti FIFA bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari? Semua aturan dari FIFA. Emang boleh se-FIFA itu? Apa-apa FIFA? Apakah lantaran beliau ini sangat dekat dengan Presiden FIFA sehingga bisa diatur? Ya bisa aja sih. Apa sih yang di konon nggak bisa diatur dan dioplos? Uang BBM aja dioplos kok, apalagi cuma ini. Tapi kalau Eto tetap jadi ketum PSSI dan menjabat sebagai Menpora, apakah nantinya nggak diprotes sama negara-negara luar? Sementara di FIFA itu kan jelas aturannya, nggak boleh rangkap jabatan di dalam status statistik yang sama. Nah, Menpora ini kan urusannya dengan olahraga, sementara PSSI itu kan sepak bola dan juga sama dengan olahraga juga. Ini kan nggak boleh dicampur adukan nih.
Tapi jika ternyata FIFA menyetujui Erick Thohir tetap menjadi ketum PSSI, ya ini sih akan menjadi apa ya, senjata tambahan. Ini semakin dikdaya nih PSSI, bahkan mungkin bisa menjadi diktator kali ya. Karena apa? Ketika seorang Menpora menjabat sebagai ketum PSSI, ya udah nggak ada yang bisa nolak permintaannya. Apa-apa harus diturutin semua perintah PSSI. Wong gimana ketum PSSI-nya Menpora kok yang punya kuasa di olahraga? Tapi kalaupun Erick Thohir mundur dari jabatannya sebagai ketum PSSI, pasti akan banyak yang bilang, ini mah cuci tangan biar nggak disalahin. Karena kan dia tahu timnas Indonesia ini sulit lolos ke Piala Dunia. Kalau timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, sementara dia udah keluar dari PSSI, pasti dia punya alasan kalau disalahin. Kalau nanti masyarakat menyalahkan Erick Thohir, dia punya alasan. Lah, saya kan udah mundur dari PSSI sebelum timnas round 4. Jadi bukan salah saya dong. Salahin yang menjabat sebagai ketum di round 4. Nah, gimana tuh jika benar seperti itu? Gimana pendapat kalian? Kita lanjut ke berita klub Liga Kamboja. Liga Kamboja itu saat ini ada di atas Liga Indonesia secara peringkat di Asia loh ya. Liga Kamboja ini saat ini ada di urutan ke-22. Sementara Liga Indonesia itu 2 strip di bawahnya di urutan ke-24. Jadi seharusnya secara apapun Liga Kamboja itu lebih bagus dong dibanding Liga Indonesia. Tapi faktanya itu sama sekali bertolak belakang. Market value aja atau harga pasar aja Liga Kamboja ini jauh banget dibanding Liga Indonesia. Liga Kamboja itu harga pasarnya market value-nya cuma 278,71 miliar rupiah. Sementara Liga Indonesia market value-nya itu ada di angka 1,3 triliunan loh ya. Ini jauh di mana-mana dibandingkan kalau diperbandingkan ya dua liga ini. Lalu apa yang membuat Liga Kamboja ini bisa di atas Liga Indonesia? Tentu saja adalah pencapaian wakil Liga Kamboja di kompetisi AFC. Nah, kalau bicara soal Liga Kamboja, musim ini di Liga 1 alias Super League ada 2 pemain yang musim lalu jadi top scorer Liga Kamboja. Yang satu asal Brazil, yang satu asal Kolombia tapi naturalisasi Kamboja, yakni Ramon Tanke di Persib dan juga Andres Nieto di Bayangkara FC. Yang musim lalu 2 pemain ini sama-sama menjadi top scorer Liga Kamboja dengan 21 gol. Tapi apa yang terjadi ketika mereka bermain di Liga Indonesia yang katanya rankingnya di bawah Liga Kamboja? 5 pekan sudah BRI Super League dijalankan, tapi performa 2 top scorer Liga Kamboja ini malah melempem di Liga Konoha. Ramon Tanke di Persib itu baru lakoni 3 laga dengan total menit bermain itu 137 menit bermain dengan torehan baru 1 assist dengan nilai rata-rata 6,67. Sementara Andres Nieto di Bayangkara FC baru melakoni 4 laga dengan total 198 menit bermain dengan torehan tanpa gol dan tanpa assist. Dan nilai rata-ratanya lebih tinggi daripada Ramon Tanke, yakni 6,80. Terlepas Ramon Tanke baru pulih dari cedera, tapi apakah ini artinya sebenarnya Liga Indonesia itu lebih keren atau lebih bagus dibandingkan Liga Kamboja? Jawabannya 100% betul. Liga Indonesia itu faktanya di data football database, Liga Indonesia itu jauh di atas Liga Kamboja dari segi apapun. Dari segi fasilitas, dari segi tensi, cara main, juga kestabilan klub, keseruan, bahkan termasuk kecurangan dan kontroversi serta kebobrokan wasit dan juga match fixingnya, Indonesia itu Liga Indonesia jauh mengalahkan Liga Kamboja. Nah, dengan apa yang dialami oleh Ramon Tanke dan juga Andres Nieto yang ini sama-sama mantan jebolan Liga Kamboja, tapi sejauh ini performanya seperti itu ya. Sejauh ini di Liga Indonesia catatan kami ya, baru Privat Embarga aja yang jebolan Liga Kamboja tapi langsung gacor di Liga Indonesia. Tapi dengan catatan waktu itu Privat Marga itu pertama kali masuk ke Indonesia belum menjadi warga Kamboja ya, masih tercatat sebagai warga Kamerun.
Nah, makanya menarik kita nantikan nih, apakah Ramon Tanque dan Andres Nieto akan mengikuti jejak Privat Embarga yang sukses bermain di Liga Indonesia, atau justru Ramon Tanque dan Andres Nieto akan menjadi sejarah tercatat di sejarah pemain Kamboja atau ex pemain Liga Kamboja terburuk yang bermain di Liga Indonesia. Footy Ranking, tahu dong ini akun atau website apa? Footy Ranking adalah sebuah akun ataupun situs website yang sebenarnya berafiliasi ataupun berhubungan langsung dengan FIFA. Nah, akun ini sebenarnya tugasnya adalah menelaah, mempelajari, memberikan pandangan, membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia sepak bola, termasuk memprediksi siapa yang akan juara di berbagai negara maupun juga bagaimana ranking, prestasi, poin yang akan didapatkan setiap klub di negara pun semuanya ditelaah dan juga diteliti oleh akun Footy Ranking. Nah, karena akun Footy Ranking ini berafiliasi dengan FIFA, makanya kami tuh agak ngeri-ngeri sedap ya kalau akun ini tuh memprediksi segala sesuatu hal soal liga ataupun sepak bola. Contoh misalnya Footy Ranking ini tuh memprediksi siapa yang akan jadi juara dunia, siapa yang akan jadi juara Eropa, siapa yang akan jadi juara Asia, atau siapa yang akan jadi juara di liga masing-masing. Karena ya kita sama-sama tahu lah ya, sepak bola di dunia itu ya pangkal ujungnya adalah FIFA ya. Kalau FIFA nunjuknya anu ya siapa yang bisa larang coba. Nah, kemarin akun Footy Ranking ini pun memprediksi lagi nih siapa yang akan jadi juara di Liga Indonesia musim ini. Nah, di situs Footy Ranking ataupun di akun Footy Ranking di X atau Twitter ya, di sini diposting juga nih ada beberapa tim yang berpeluang jadi juara Super League musim ini. Nah, di sini ditulis ya, Borneo FC dan Persib Bandung ini memiliki peluang yang sama untuk jadi juara musim ini dan lolos ke ACL 2 secara otomatis. Sama-sama memiliki peluang 37% dan dibuntuti oleh Persija di posisi 3 dengan persentasenya adalah 13%. Jadi kalau kata Footy Ranking, ini dua tim ini nih yang paling berpeluang jadi juara Liga Indonesia musim ini. Ya diikuti sama Persija ya. Jadi tiga tim ini yang paling memungkinkan atau berpeluang jadi juara Liga Indonesia musim ini. Tapi akun Footy Ranking pun memprediksi siapa yang akan jadi runner up Super League musim ini. Sama ini juga persentasenya. Persib paling tinggi persentasenya jadi runner up Liga Indonesia musim ini, dan ini 26%. Diikuti Borneo FC 25%, Persija 18% ya, dan juga Dewa United 8%. Jadi 4 tim ini berpeluang jadi runner up Liga Super musim ini dan masuk ke ACL atau ACL 3 ya. Paham gak maksudnya? Kok tim ini bisa jadi runner up, terus siapa juaranya? Maksudnya gini loh, untuk yang satu ini nih, kenapa di sini tulisnya persentase Persib jadi runner up itu segitu persen, terus Persija segitu persen, Borneo segitu persen, Dewa United segitu persen. Jadi keempat tim ini tuh dianggapnya nggak akan keluar dari persaingan 4 besar lah ya musim ini. Tapi siapa juaranya ya tinggal diacak-acak aja tuh ya. Apakah Borneo atau Persib, atau misalnya nih Borneo jadi juaranya, Persib sebagai runner up-nya, atau Persib sebagai juaranya ya Borneo sebagai runner up-nya, atau mungkin sebaliknya Persib juaranya, Persija runner up-nya, terus juga Borneo juaranya, Persija runner up-nya, atau Dewa runner up-nya. Itu pokoknya berkutat di 4 tim itu aja lah. Nah, makanya ya kalau akun-akun lain yang memprediksi seperti ini sih ya mungkin hal yang wajar. Tapi kalau akun Footy Ranking yang memprediksi hal seperti ini agak ngeri-ngeri sedap juga sih. Takutnya ada settingan gitu yang ya nggak tahu deh ya. Tapi jangan khawatir ya. Di sini juga ini tuh baru 5 pekan loh ya. Maksudnya ini prediksi di 5 pekan awal. Jadi Footy Ranking ini biasanya akan tetap mengupdate prediksi mereka per 5 pekan sekali ataupun per 10 pekan sekali. Jadi prediksi ini bisa berubah-ubah setiap saat. Itu biasanya akun Footy Ranking seperti itu. Sementara untuk tim-tim yang terdegradasi selama 5 pekan ini, Footy Ranking ini memprediksi yang akan terdegradasi adalah Persis Solo dengan persentase 39%. Lalu ada Bayangkara FC dengan 37%
dan PSBS Biak dengan 35%. Kembali kami katakan, ini cuma prediksi sampai pekan ke-5 loh ya. Nanti pekan ke-10 atau 15 juga akan ada lagi prediksi dari FUTI Ranking, tergantung bagaimana liga itu per minggunya ya. Biasanya seperti itu. Makanya buat seluruh supporter di 18 klub Liga Utama atau Super League musim ini nggak usah terlalu terpaku sama namanya prediksi dari FUTI Ranking. Meskipun kita tahu lah FUTI Ranking ini tuh afiliasi banget dengan FIFA, tapi ini tuh per 5 pekan sekali loh ya. Jadi kita tunggu aja nih, apa prediksi FUTI Ranking di pekan ke-10, pekan 15, pekan 20, pekan 25 dan akhir kompetisi.